Dulu banyak orang bilang, life began at 40. Dan saya termasuk salah satu orang yang selalu ngetawain kalau ada orang bilang gitu. Apa iya orang bisa hidup mapan, bahkan sampai di taraf kebebasan finansial di atas usia 40 tahun? Halo ya, it's me Dewi yang finally ngebuktiin bahwa jargon itu nyata. Di YouTube channel kali ini saya mau ceritain pengalaman hidup dan sebuah titik balik kehidupan di mana finally saya mutusin untuk pulang ke desa dan merintis bisnis skala internasional di desa. Di titik ini banyak banget yang bilang, enak ya jadi kamu hidup slow living di desa tapi penghasilan dolar. Bahkan banyak banget yang komentar di sosial media saya, ini adalah impian hidup semua ibu rumah tangga di dunia. Sepertinya udah mulai banyak orang yang jenuh dengan kehidupan di kota, sama kayak saya dulu. Sekian tahun merintis karir dan jadi budak korporat di kota. Sampai akhirnya di satu titik balik saya mutusin untuk pulang ke desa. Dulu pikiran saya sama seperti kebanyakan orang. Hidup mapan itu ya di kota. Kerja di perusahaan multinasional dengan gaji puluhan juta. Makanya sejak lulus kuliah, saya mutusin untuk mengadu nasib di kota. Dan ternyata, hidup di kota nggak seindah apa yang ditampilkan di film-film. Emang sih, di ibu kota saya punya jabatan yang bagus di sebuah perusahaan multinasional. Tapi itu semua nggak menjamin kita lolos dari kerasnya drama kehidupan di kota. Mulai dari konflik of interest sesama rekan kerja lah, konflik dengan atasan yang menganggap bahwa saya saingannya, sampai tuntutan kehidupan di kota yang menuntut saya untuk tampil lebih, padahal sebetulnya saya nggak mampu untuk itu. Di suatu titik kehidupan, akhirnya saya mutusin untuk pulang ke suatu tempat yang gak mungkin menolak saya. Yes, kampung halaman tempat saya dibesarkan. Dengan segala kenekatan yang ada, saya mutusin resign. Setelah membangun karir di corporate ibu kota selama kurang lebih 20 tahun. Pulang ke desa dengan 3 orang anak yang masih kecil-kecil dan belum tahu mau ngapain di desa, bukan hal yang mudah. Ditambah gak punya tabungan, plus skill bisnis sama sekali. Pikiran saya waktu itu cuma satu, minimal biaya hidup di desa rendah. Dan yang lebih utama lagi, terbebas dari konflik of interest dengan sesama rekan kerja dan atasan di kota. Tapi ternyata, disinilah perjuangan hidup yang sesungguhnya itu terjadi. Merintis bisnis itu ternyata nggak mudah. Apalagi bisnis yang bukan dimulai dari nol, tapi dari minus. Tahap awal, jujur saya sama sekali nggak pernah terpikir bahwa bakalan merintis bisnis skala internasional. Apalagi jadi eksportir dan punya penghasilan dolar di desa. Kayak gimana ya, kayak kehidupan itu ya kayak ngalir gitu aja. Awal pulang ke desa, seseorang nawarin saya buat jagain warung gorengan miliknya di pinggir jalan dengan penghasilan Rp17.000 per hari. Saya ambil aja dengan pertimbangan untuk bertahan hidup sehari-hari. Tentu aja penghasilan sebagai penjual gorengan ini nggak cukup untuk kehidupan sehari-hari. Jadi saya mutusin buat mulai ngerintis bisnis. Kebetulan di dekat rumah saya ada produsen bulu mata palsu dan saya terpikir untuk mengajak si produsen bulu mata palsu ini bekerja sama. Saya pinjamlah foto-foto dan video produknya, lalu saya upload di media sosial Instagram, termasuk di berbagai marketplace yang ada di Indonesia. Hampir 2 bulan bisnis lokal ini nggak menghasilkan serupiah pun, dan saya mulai putus asa dan hampir nyerah. Ditambah lagi kehidupan di desa semakin sulit, karena kebutuhan hidup semakin meningkat. Dan saya mulai berpikir, mesti bisnis apa lagi ya yang bisa mengcover semua kebutuhan hidup di desa. Sambil jualan gorengan di pinggir jalan, saya belajar banyak hal. Dan disitu mulai terpikir kenapa nggak mencoba untuk berjualan di luar negeri. Terdengar kayak absurd nggak sih? Seorang penjual gorengan di pinggir jalan punya niat untuk berjualan skala internasional. Bahkan waktu niat ini saya utarakan ke salah satu teman saya, dia ketawa dan bilang, udah Dewi, usaha itu yang pasti-pasti aja, nggak usah halu. Tapi saya tetap nekat. Yang ngetawain dan ngeremehin saya gak cuma teman saya itu,
tapi banyak lagi, dan saya nggak peduli. Sambil tetap berjualan gorengan di pinggir jalan, saya kembali membuat Instagram untuk berjualan, tapi kali ini dalam bahasa Inggris. Produknya masih bulu mata palsu tetangga saya itu. Nggak cuman Instagram, saya juga belajar untuk bikin website. Iya, bikin website. Saya bukan orang IT, tapi untuk bikin website pada saat itu udah sangat mudah banget, karena udah pakai sistem plug and play. Jadi website untuk menjual bulu mata saya itu saya bikin sendiri. Bermodalkan website bikinan sendiri dan Instagram, saya mulai hunting-hunting buyer di internet. Dalam sehari saya bisa email ke 100 buyer dan nge-DM ke 50-an buyer di Instagram. Hampir 2 bulan lebih gak ada satupun email atau DM di Instagram yang direspon. Nyaris putus asa, tapi sesuatu di kepala saya terus membisikkan, just keep going, just keep going. Sampai akhirnya di bulan ketiga, ada satu buyer dari Paris yang nge-reply email saya. Dari email-emailan lanjut ke WhatsApp. Dari komunikasi di WhatsApp, dia mutusin buat terbang ke Indonesia buat visit factory. Panik nggak sih? Secara waktu itu posisi saya masih trader, nggak punya factory buat dikunjungi. Untungnya teman saya si produsen bulu mata palsu ini mau diajak kerja sama. Jadi saya ajaklah si buyer ini visit ke factory-nya dia. Si buyer Paris ini stay kurang lebih 5 hari di Indonesia, dan 5 hari itu pula saya mesti ngejemput dia, lalu nyopirin dan ngebawa dia ke tempat supplier buat visit factory. Jujur sama sekali saya nggak expect dan nggak mengharapkan bakalan closing. Yang ada di pikiran saya pada saat itu cuma satu, yaudahlah ya buat pengalaman pertama kali dulu. Tapi keajaiban terjadi. Di hari terakhir waktu saya mengantarkan si buyer ke stasiun kereta api untuk kembali ke Jakarta dan terbang ke negaranya, tiba-tiba di mobil dia ngeluarin amplop dan bilang, "Dewi, I give you 10.000 euro." Jadi 10.000 euro itu untuk order pertamanya yang sebetulnya nilainya cuma 8.500 euro. Tapi dia lebihin untuk down payment order keduanya. Kalian bisa bayangin di kondisi minus, tiba-tiba ada yang ngasih 10.000 euro di depan mata. Dan jujur itu adalah pertama kalinya saya melihat mata uang asing sepanjang hidup saya. Sepanjang perjalanan pulang dari stasiun kereta api, saya nyopir sambil nangis sejalan-jalan. Ya Allah, ternyata ini jawaban dari semua drama kehidupan yang selama ini terjadi. And yeah, that's my first order yang memotivasi saya untuk terus menjalankan bisnis ini. Dari yang awalnya cuman kerja sendirian di rumah, sampai akhirnya punya puluhan karyawan. Dari yang awalnya cuman bisa nyewa rumah kontrakan, sampai akhirnya bisa pindah ke pabrik besar kayak gini. Semoga video ini menginspirasi kalian bahwa nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini selama kita terus berusaha. Thank you for watching and see you on my next video.